Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Malviro, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit hal tentang hadis-hadis. Yang pertama adalah hadis tentang keimanan, berkaitan dengan rasa malu sebagian daripada iman. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari wa huwa ya'izu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu fa innal haya'a minal iman. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati atau melihat seorang lelaki dari kaum Ansor yang sedang menasehati saudaranya karena malu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah ia, karena sesungguhnya malu itu bagian daripada iman. Hadis riwayat Bukhari. Nah, berdasarkan hadis tersebut bahwa Islam itu sangat memberikan perhatian yang besar terhadap rasa malu yang dimiliki oleh manusia. Karena sifat malu itu merupakan bagian daripada keimanan. Malu yang dimaksud bukanlah malu dalam artian bahasa, tetapi di sini malu yang dimaksud adalah malu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu menjadi catatan bagi kita di sini adalah bahwa malu yang berkaitan dengan berbuat kebaikan, kemudian malu untuk melarang orang lain melakukan kemaksiatan, itu bukanlah malu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Tetapi malu yang dimaksudkan adalah sesuai dengan hadis di sini dan firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la yastahi minal haqq. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Jadi kemudian dijelaskan juga Al-Faqih Abu Lais menyebutkan bahwa malu dalam syariat Islam itu ada dua, malu kepada Allah dan malu kepada sesama manusia. Malu kepada Allah adalah malu melakukan kemaksiatan dan malu tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan malu kepada manusia itu adalah malu karena melakukan hal-hal yang tidak berguna. Nah, kemudian yang kedua adalah hadis tentang realisasi iman dalam kehidupan sosial yang berkaitan dengan cinta sesama muslim sebagian daripada iman. Hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Husainin al-Muallim qala hadatsana Qatadah an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Telah menceritakan kepada kami, Musaqqat berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi SAW, dan dari Husain al-Mu'allim berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, salah satu upaya merekatkan tali persaudaraan yakni adanya upaya untuk mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, bahkan dalam hadis ini kecintaan tersebut dikaitkan dengan keimanan. Namun, meskipun demikian, hal yang perlu kita pahami di sini adalah seorang mukmin yang tidak mencintai saudaranya bukan berarti dia tidak beriman. Hanya saja kata la yu'minu ahadakum itu diartikan bahwa memiliki keimanan yang tidak sempurna. Jadi hadis ini tidak bisa menjadi alasan bagi orang-orang yang berdalih mencintai saudaranya kemudian ia mau menolong saudaranya dalam hal kesesatan. Itu tidak dibenarkan. Nah, selanjutnya adalah hadis yang ketiga, yakni berkaitan dengan persaudaraan tentang memelihara silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Disu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sarahu ay yabsata lahu rizquhu aw yunsa'alahu asarihi falyasil rahima. Yang artinya Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dilanjutkan umurnya, hendaklah menyambung hubungan famili atau kerabat. Nah, silaturahmi itu adalah
menyambungkan tali persaudaraan antar sesama saudara. Dimana hadis ini maksud dari kata menyambung silaturahmi ini berpengaruh terhadap rezeki yang merupakan bekal hidup untuk di dunia dan sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang selalu menyambungkan tali silaturahim akan dipanjangkan usianya. Maksudnya itu dalam artian akan dikenang selalu oleh orang-orang yang ada di sekitarnya yang pernah ia jalin silaturahminya. Nah, kemudian ternyata ada yang beranggapan bahwa silaturahmi ini dapat melancarkan rezeki. Sederhananya seperti ini, ketika kita bersilaturahmi ke tempat keluarga, maka kita akan disuguhkan makanan, kemudian kita juga pasti akan bercengkrama, sehingga itulah akan menimbulkan rasa kasih sayang, kemudian merasakan menumbuhkan rasa senang dan lain sebagainya. Dan juga di sini adalah bisa saja kan ketika kita bertamu ke tempat teman misalnya ditawarkan pekerjaan, sehingga hal tersebut memperlancar rezeki kita untuk memperoleh pekerjaan seperti itu. Nah, jadi memang pada dasarnya rezeki yang diberikan Allah itu menurut pandangan manusia adalah sedikit. Tetapi di sini adalah yang perlu kita ketahui bahwa rezeki tersebut kaya akan ledakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan begitu mari kita sama-sama untuk berupaya untuk memelihara silaturahmi agar memelihara keberkahan dalam hidup ini. Nah, selanjutnya adalah hadis keempat, yakni berkenaan dengan syirik kecil atau riya. Bismillahirrahmanirrahim. An Mahmud ibni Baidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhafa ma akhafu alaikum syirku al-asgharu ar-riya. Artinya dari Mahmud bin Lubaid bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang paling aku khawatirkan di antara kamu adalah syirik kecil, yaitu riya. Nah, disebutkan bahwa dalam hadis tersebut riya itu merupakan suatu usaha dalam melaksanakan ibadah, namun bukan karena ingin menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk dilihat dan mendapatkan pujian atau sanjungan dari manusia. Nah, jadi tidak heran kalau misalnya orang yang memiliki sifat riya, biasanya dia itu banyak melakukan perbuatan amal ibadahnya itu jika dilihat oleh manusia. Namun jika manusia tidak melihatnya atau dia mendapatkan celaan dari manusia, maka dia itu akan sedikit ibadahnya, karena niat utamanya itu bukanlah meraih ridha Allah, tapi untuk mendapatkan pujian dan juga penilaian dari manusia. Nah, tidak heran jika riya ini dikategorikan sebagai syirik kecil, karena memang orang yang memiliki sifat riya ini, dia itu mempercayai bahwa Allah sebagai Sang Maha Pencipta, hanya saja ibadah yang ia lakukan itu ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, yakni makhluk, karena ingin memperoleh pujian dan juga sanjungan dari manusia tadi. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah hadis yang kelima.